Ada orang dari Jakarta, punya rumah di Jakarta, berangkat kondangan ke Padang. Sampai Padang dicabut nyawanya. Itulah kematian. Al-qabru ya'ti baghtatan. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang sangat mengagetkan. Makanya kita disuruh banyak tuh. Ingetin mati. Ingetin tuh bagaimana ketika kita meninggal dunia. Makanya kalau ibu-ibu sering ke pengajian ada. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Ya Allah, seluruh tubuh menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Kalau Israel datang, tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara. Harta tidak lagi berguna, kawan karib, sanak saudara. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Masya Allah, ayah bunda, tak ada lagi gunanya harta. Jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia beruntung. Walaupun gelar pangkat, sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Walaupun suaranya gak enak, kita ambil hikmah daripada selawatan ini. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap saja. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap saja. Dunia sebentar, sekedar mampir sekejap saja. Kita lihat orang-orang terdahulu. Rasulullah 63 tahun. Guru kita meninggal dunia. Ada yang umur 40 tahun. Dunia sekejap saja, sekedar mampir sekejap saja. Jangan terpesona, jangan terpedaya
akhirat nanti tempat pulang kita. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat sebenarnya. Masya Allah. Banyak orang terpesona, terpedaya dengan silaunya kehidupan dunia sehingga dia lupa kalau dia meninggal dunia hanya kain putih yang dia bawa. Dia lupa rumahnya nggak dibawa. Betul nggak? Iya apa tidak? Dia lupa perhiasannya nggak dia bawa. Kalungnya yang mentereng yang kalau ngaji kadang-kadang dipamerin. Saking kalungnya bangga, ngaji kegerahan. Ngipas mulu padahal pakai kalung. Cincinnya nggak dibawa ke dalam kubur, dicopotin. Bahkan kalau yang masih muda, ibu meninggal dunia, cincin dijual sama suami buat kawin lagi. Iya Pak Hakim. Ini syair sudah ngingetin kita. Al-mautu ya'ti bagtatan wal qabru sundukul amal. Ingat kata syair, kubur adalah petinya amal. Kubur adalah tempat pertama manusia meninggalkan dunia, masuk alam akhirat. Kubur adalah menentukan kalau di dalam kuburnya dia selamat, maka dia akan selamat ke tempat-tempat berikutnya. Al-qabru sundukul amal. Kita harus persiapkan tuh kalau kita meninggal dunia. Bahkan kita nggak sadar kuburan manggil-manggil kita. Kuburan ngomong, aku tempat yang terbuat dari tanah. Aku tempat yang gelap. Biarpun di dunia lu kerja di PLN, tukang nyalain lampu. Kalau mati nggak bawa iman, kalau mati nggak bawa amal soleh, di dalam kubur tetap gelap. Kubur tempatnya belatung. Dibelatungin kita. Kubur tempat yang sempit. Kita sudah dipanggil-panggil. Al-qabru sundukul amal. Kubur itu petinya amal. Di dalam kuburlah yang menentukan selamat dan tidaknya kita. Apa yang kita bawa? Keluarga yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Gak mungkin mau ngikut ke kuburan. Betul. Suami yang ngomong cinta sehidup semati, kalau ngerayu, begitu istrinya meninggal dunia, nangis sebelah mata sambil mencari janda. Iya Bang Haga, sono ada. Apa yang kita banggakan? Keluarga balik, suami balik. Semuanya balik meninggalkan kita di alam kubur, dihadapkan ke arah kiblat, diganjel pakai tanah. Kita bayangkan itu petinya amal. Kalau orang yang sering mengingat mati, insya Allah. Berarti wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Mikir. Kita persiapkan diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Hari esok apa? Minimal ketika kita masuk ke dalam kubur. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Satu bait syairan lagi. Di penghujung bait syairan ini. Maka sabarlah atas kedahsyatan kematian itu. Tapi ingat, la mauta illa bil ajal. Manusia tidak akan pernah mati, tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dengan ajalnya. Ini mentang-mentang zaman Covid, Corona, banyak yang terlalu ketakutan. Akhirnya yang tadinya penyakit biasa jadi kena beneran. Kenapa? Karena dia saking takutnya. Pemerintah sudah ajarkan kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, nggak masalah. Tapi ingat bahwa orang Islam, dia harus meyakini la mauta illa bil ajal. Tidak ada satupun manusia yang meninggal dunia kecuali dengan ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, maka ajal tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Ajal itu tepat pada waktunya.
Walaupun situasi dan kondisi bagaimanapun, kalau udah waktunya mah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ikhtiar, tapi jangan terlalu takut dengan virus. Virus itu makhluk. Makhluk dikendalikan oleh Allah. Kita makhluk, sama-sama makhluk. Ikhtiar yang terpenting, tapi kita harus memiliki keyakinan bahwa la mauta illa bil ajal. Manusia tidak akan pernah mati melainkan dengan ajal. Tapi kalau sudah ajalnya, dimanapun kita lari, dimanapun kita ngumpet, kita bersembunyi di balik benteng-benteng yang kokoh, walau kuntum fi burujim musayyadah, maka mati itu akan menjemput kita. Kita punya pasukan yang banyak, harta kita banyak, kita pengen dihalang-halangi supaya nggak mati, nggak bisa. Karena inilah kekuatan dan letak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menandakan kita ini makhluk yang lemah.